Halo teman-teman, apa kabar? Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan meneruskan episode sebelumnya. Yang pertama itu tentang gimana kita harus bikin bunyi atau tiup trompet kalau kita pertama kali tiup. Jadi di situ kita udah belajar tentang tarik napas, bibir diapain, dan gimana-gimana supaya bisa jadi bunyi. Nah, kita akan review sedikit. Habis itu kita akan belajar di sesi ini untuk pencetan-pencetannya atau posisi untuk bisa main do, re, mi, fa, sol. Hari ini do sampai sol. Dan setelah itu kita akan main lagu menggunakan 5 nada yang kita baru belajar. Jadi jangan kemana-mana, ini seru banget. Jadi untuk review yang episode pertama tentang gimana kita harus tiup supaya dapat bunyi di trompet, ada 4 step. Yang pertama itu tarik napas dan tiup dengan lepas. Jadi yang dimaksud dengan lepas itu adalah supaya nggak tegang di leher dan bukan didorong seperti kalau kita harus tiup lilin yang kenceng gitu. Kita hanya tarik napas, relax semuanya. Nah, angin itu akan keluar dengan sendirinya. Yang kedua, kita bibirnya ditutup, tapi jangan dipencet, terus kita tiup dengan ringan. Itu yang kita kejar adalah bibirnya akan kedorong oleh angin, jadi kebuka. Jadi bukan ditekan. Yang ketiga, kita menggunakan mouthpiece. Ini bagian dari trompet yang bisa dicopot, namanya mouthpiece. Kita tiup seperti sebelumnya, tiup ringan aja. Dan diulang-ulang sampai ada bunyi. Sampai bunyinya bisa mulai macam-macam, kayak bunyi met kayak bebek atau apa. Dan setelah itu kita coba dengan trompet, tanpa kita pencet apapun, kita tiup aja, bikin bibirnya bergetar. Bisa ini, atau kadang-kadang bisa bunyinya begitu-begitu. Nah, kalau kita ngulang-ngulang, lama-lama bunyinya akan lebih konsisten. Kadang-kadang angin, kadang-kadang bunyi, tapi lama-lama akan konsisten. Nah, kalau kita sudah sampai ke tahap itu, kita akan lanjut ke tahap berikutnya untuk main nada do, re, mi, fa, sol. Nah, itu dia. Jadi di trompet, kalau kita lihat, hanya ada 3 piston, atau sering disebut pencetan, tapi aslinya namanya itu piston. Piston ini bisa dipencet. Jadi yang paling dekat dengan kita itu namanya piston 1, piston 2, piston 3. Nah, kalau kita pencet, ini bisa satu-satu atau bisa kombinasi. Ada macam-macam kombinasi. Jadi hari ini kita akan belajar untuk main do, re, mi, fa, sol. Nah, gimana kita mulai? Kita ambil yang nada yang paling sering keluar, yang paling sering bunyi kalau kita main nada. Jadi kalau kita tiup, biasanya akan dapat ini. Atau bisa jadi dapatnya itu. Dan biasanya begitu. Kalau ada yang dorongnya lebih kencang, agak tegang, bisa jadi juga dapatnya macem-macem. Ada yang bisa belum dapat salah satu, itu bunyinya bisa nah, itu hampir bunyi. Nah, kita kejar sebetulnya salah satu do atau sol. Jadi kalau dapatnya ini, itu akan disebut do di trompet. Nah, kalau kita dapatnya itu akan sol. Jadi teman-teman cari yang mana yang dapat do atau sol. Nah, kalau kita udah bisa do-nya, ya udah, tunggu sebentar, kita akan bahas sedikit untuk yang dapatnya sol. Nah, ada yang
dapatnya sol. Nah, sekarang yang udah dapet sol, kita usahakan supaya dapet do-nya. Jadi anginnya direlaksin sedikit, relax sedikit, biasanya akan mulai ngedrop kayak turun tangga, akan bunyi do-nya. Jadi diulang-ulang sampai dia ngelok di do. Kadang-kadang bisa jadi nggak turun-turun. Nah, diulang-ulang aja. Relax semuanya, tapi jangan jadi lemes, bukan lemes ya, relax bukan lemes. Jadi kalau kita dapat do, itu nggak usah pencet, ingat bunyinya. Tarik napas yang gede. Oke, kalau udah dapet do, sekarang kita akan main re. Re di trompet sangat sederhana, piston 1 dan 3. Ulang lagi. Kalau dapat nada yang lain-lain, diusahakan main re itu. Jadi mesti didengerin, itu kayak penyanyi ya, bisa kemana-mana. Jadi kita mesti benar-benar usahakan supaya nadanya benar. 1, 3. Tarik nafas. Oke, balik ke do, latihan re, do. Oke, gitu. Kalau dia udah bisa re, kita coba ke mi. Mi posisinya 1, 2. Jadi kalau saya balikin lagi, posisi 1, posisi 2. Nah, habis itu ke re, 1, 3. Do. Re. Mi. Re. Do. Oke, jadi itu diulang-ulang. Tidak terlalu sulit, hanya ingat do, nggak pencet, re 1, 3, mi 1, 2. Ingat lagi, kita mengingatkan lagi, 1 itu yang paling dekat dengan kita, 1, 2, 3. Jadi kalau kita sebut 1, 2 berarti 1 dan 2, 1, 3, 1, 3. Jadi do 0, re 1, 3, mi 1, 2. Diulang-ulang, mi, re, do. Kalau kita mau ke fa, sekarang fa, pencet nomor 1. Fa. Diulang-ulang nih, coba. Ke mi, re. Nah, kadang-kadang bisa grrrr gitu, berarti bibirnya sama angin belum sinkron. Kadang-kadang kurang angin, kadang-kadang berlebihan, salah satu. Do. Re. Mi 1, 2. Fa. Mi. Re. Do. Nah, itu kan tidak sulit, sederhana. Do, re, mi, fa. Sekarang kita memainkan nada sol. Nah, ini sangat menarik karena sol pencetannya itu sama dengan do. Jadi 0, tidak dipencet. Nah, orang kadang-kadang, oh kok bisa? Ya itu dia, itu keistimewaan kalau kita main alat brass. Kalau kita tiup anginnya lebih cepat, bukan lebih kencang ya, lebih cepat. Dia harmoniknya, bunyinya, vibrasinya akan naik tangga. Itu yang kita sebut harmonic series, naik tangga. Jadi yang pencetan yang sama, dia akan bunyi lebih tinggi. Contohnya misalnya do begini. Kalau saya tiupnya lebih cepat, jadi sol.
tanpa pencet apapun. Tiupnya lebih pelan, do lagi. Lebih cepat, sol. Nah, itu kuncinya untuk main alat brass. Kita mengatur kecepatan anginnya. Kalau anginnya pelan, nadanya lebih rendah. Kalau kita main nada anginnya lebih cepat, nadanya akan naik tangga di harmonic series itu. Nah, kalau kita tiupnya lebih banyak angin, itu akan hanya bikin nadanya lebih keras karena bukan lebih cepat. Nah, itu konsep cepat dan banyak itu harus dipahami kalau kita main alat brass, karena itu akan sangat membantu untuk main nada-nadanya. Nah, itu terjadi secara sendirinya, secara otomatis sebetulnya. Pas kita latihan, kita ulang-ulang, lama-lama badan kita akan tahu cara bikinnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita dengar. Jadi kalau kita tiup anginnya pelan, akan dapat nada rendah. Kalau lebih pelan lagi, dia bisa lebih rendah lagi. Tapi itu udah bukan nada. Jadi kalau nggak pencet nada paling rendah itu do. Kalau kita anginnya dipercepat, dia akan naik. Pelan, cepat. Antara itu kita pencet do, re, mi, fa, sol. Jadi kadang-kadang kalau kita main, oh nadanya ketinggian, pikir aja anginnya terlalu cepat. Lebih rileks dikit. Nah, itu akan membantu untuk dapat do, re, mi, fa, sol. Kita ulang lagi do, re, mi, fa, sol. Itu untuk teman-teman udah bisa do, re, mi, fa, sol. Jadi dilatih-latih do, re, mi, fa, sol sampai agak hafal. Setelah udah bisa dengan lancar, kita akan main lagu. Sekarang lagu pertama. Lagunya apa ya? Lagu yang sebetulnya sederhana tapi sangat populer seluruh dunia. Judulnya Oh When the Saints Go Marching In. Jadi saya akan main pelan-pelan hanya menggunakan do, re, mi, fa, sol. Jadi bisa lihat pencetannya pelan-pelan dulu per nada. Nah, itu lagu pertama, Oh When the Saints. Jadi cara main kita tadi per nada, tut, hut, hut, hut. Nah, sekarang kalau kita mau main lagunya supaya lebih seru, kita jangan putus-putus antara nadanya. Dan itu ada teknik yang kita sebut artikulasi, di mana setiap kali kita mau ganti nada, kita pakai suku kata ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Jadi jangan terlalu didesak atau dipukul T-nya tak begini, tapi ta, ta, ta. Jadi kalau kita main satu napas, kita bisa main sebagian dari kalimat dari Oh When the Saints. Jadi contohnya nanti ini nggak langsung jadi, tapi setiap kali saya ganti nada saya pakai ta, ta, ta. Ini untuk teman-teman bisa eksperimen, tarik napas yang gede. Kayak begitu. Coba kita main lagunya. Tuh. Wah. Ya. Pak.
Itu dia lagu Oh When the Saints. Selamat latihan dan selamat sukses.